Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan di hati, Ramadan usah pergi. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan dalil yang tertera, ayat yang tersirat di akhir, yakni la'allakum tattaqun, yaitu memiliki nilai takwa, tergolong orang-orang yang bertakwa. Siam atau saum adalah satu kata dari bahasa Arab yang sering kita artikan berpuasa. Ketika kita melaksanakan puasa, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan harus kita hindari. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengutarakan sedikitnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari selama kita melaksanakan ibadah puasa. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, kata puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, hal yang harus dilakukan, yakni puasa kita harus melakukan tasyua. Jangan sampai kita melakukan pasea. Yang kedua, ketika kita berpuasa, lakukan yang sae-sae, jangan sampai kita melakukan yang sia-sia. Yang ketiga, lakukan amal atau perbanyak amal, jangan sampai kita memperbanyak imun. Yang pertama, ketika kita berpuasa, lakukan pasua. Apa itu pasua? Pasua istilah lain yakni bersilaturahmi. Apalagi kita ini sudah mungkin beberapa hari lagi kita semua akan berakhir berpisah dengan bulan Ramadan dan akan diakhiri dengan momentum Idul Fitri. Makanya mari kita isi momentum di hari raya Idul Fitri dengan melaksanakan silaturahmi, yakni kita saling memaafkan, kita saling berkunjung, kita saling berjabat tangan untuk biar kita merasakan momentum suasana Idul Fitri, yakni kita merayakan kemenangan kita setelah 1 bulan lamanya melaksanakan puasa. Jangan sampai kita melakukan pasea. Apa itu pasea? Pasea itu yaitu bertengkar. Karena yang namanya bertengkar pasti itu hubungannya dengan nafsu. Berarti kalau kita mengumbar nafsu yang ada dalam benak diri kita, berarti kita tidak mendapatkan hikmah dari puasa tersebut. Karena di antara hikmah kita melaksanakan berpuasa itu yaitu kita bisa menahan hawa nafsu. Jadi jangan sampai ketika kita berpuasa itu kita berpasea.
Yang kedua, lakukan yang saya-saya. Lakukan yang saya-saya apalagi kita sedang melaksanakan berpuasa. Sekecil apapun perbuatan yang kita anggap baik, yuk kita lakukan. Karena Allah pun memerintah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Makanya mumpung kita masih di suasana puasa atau di suasana bulan Ramadan, yuk kita isi kegiatan ini dengan hal yang saya-saya. Jangan sampai kita melakukan yang sia-sia. Apa itu perbuatan yang sia-sia? Yakni ketika kita masuk di bulan Ramadan tapi justru kita tidak memanfaatkan di bulan Ramadan ini, maka kita bukan termasuk orang yang bersyukur. Karena kesempatan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena belum tentu di tahun depan kita masih bisa merasakan suasana Ramadan. Yang ketiga, hal yang harus kita lakukan itu ketika berpuasa, perbanyak amal. Jangan sampai kita memperbanyak imul. Apa itu imul? Imul itu adalah kemalasan. Perbanyak amal, jauhi imul. Jadi intinya, ketika kita melakukan berpuasa itu, lakukan atau perbanyak paswa atau silaturahmi, karena dengan paswa akan menimbulkan atau menumbuhkan persaudaraan. Jangan sampai kita dekat-dekat dengan yang namanya pasya, karena itu hanya akan menimbulkan permusuhan. Yang kedua, yuk lakukan yang saya-saya, karena dengan yang saya-saya akan membawa nikmat untuk diri kita. Jangan sampai kita melakukan yang sia-sia, karena itu akan menjadi laknat untuk diri kita juga. Dan yang ketiga, mari kita perbanyak amal, karena dengan amal itu akan menjadi penyekat. Bagaimana maju mundurnya kehidupan kita, bagaimana naik dan turunnya keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memperbanyak imul, karena atau imul itu yakni kemalasan, karena dengan imul tersebut itu yang akan menjadi penyakit untuk diri kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.